Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Panyandungan oleh Mbah Ngesot. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Aku, Bram, dan Rifki adalah sahabat sejati. Dari SD kami selalu bersama, bahkan kami berkuliah di kampus yang sama. Rifki adalah anak yang paling pintar di antara kami, sedangkan Bram adalah anak yang paling kuat. Waktu SMA, si Rifki pernah juara matematika di tingkat provinsi, dan Bram menjuarai karate di tingkat nasional. Kedua sahabatku itu sangat hebat. Aku selalu tertinggal oleh mereka dalam hal apapun, tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Sekarang umurku 30 tahun. Bram dan Rifki sudah berumah tangga. Setahun belakangan ini, persahabatan kami benar-benar renggang. Kami jarang nongkrong lagi di warung mie pinggir jalan. Setiap kali ku ajak mereka nongkrong, jawabannya pasti sibuk dan berujung pada pertanyaan yang membuatku kesal. Kapan sih Jo lu nikah? Lo udah tua, ayolah jangan banyak pilih. Nikah itu enak loh. Pasti kalimat itu yang keluar dari mulut mereka. Bukannya aku tidak mau nikah, tapi sampai saat ini aku belum dipertemukan dengan wanita yang tepat. Siklus asmaraku dari dulu sangat monoton. Biasanya kalau aku suka sama perempuan, pasti perempuannya tidak menyukaiku. Dan kalaupun ada perempuan yang naksir padaku, entah kenapa, biasanya aku tidak suka sama perempuan itu. Begitu dan begitu terus dari tahun ke tahun. Aku tidak pasif. Selama ini aku gencar mencari jodoh. Sayangnya, jodoh itu bukan perkara yang gampang. Aku mencari wanita yang bersifat baik. Sebab mau bagaimanapun sifat seseorang tidak akan bisa diubah karena itu adalah bawaan alamiahnya. Makanya, daripada aku menyesal di kemudian hari, lebih baik memilih dengan hati-hati. Di hari Minggu pertengahan Agustus, aku datang ke acara pernikahan teman lamaku di Depok. Iya, seperti biasanya aku selalu datang seorang diri. Sementara Bram dan Rifki bersama istrinya. Setelah bersalaman dengan pengantin, aku pergi ke prasmanan dan mengambil makanan secukupnya. Ketika ingin bergabung dengan kedua sahabatku, kulihat meja mereka sudah penuh oleh temannya yang juga sudah berkeluarga. Bejo, sini gabung ambil kursi. Bram memanggilku. Gue di sini aja, Bram, jawabku sambil menggelengkan kepala. Akhirnya aku duduk sendirian. Di samping mejaku ada sekelompok bapak-bapak. Ku dengar mereka membicarakan soal jodoh. Aku menguping obrolan mereka. Di Panyandungan, ampuh enggak? Tanya salah satu dari mereka pada kawannya. Ampuh, temanku kemarin mandi di sumur itu dan langsung dapat jodoh. Cantik enggak jodohnya? Beuh, cantik banget coy. Panyandungan, di mana itu? Ku geserkan tempat dudukku agar bisa menguping dengan jelas percakapan mereka. Datang aja ke sana, sumur Panyandungan ada di Banten. Akang mau poligami pun bisa, kata salah seorang dari mereka. Sebelum mereka menyelesaikan makanannya, aku sudah mencatat baik-baik lokasi sumur Panyandungan itu di dalam otakku. Awas salahnya dicoba. Siapa tahu sumur itu memang ampuh mendatangkan jodoh. Jo, tiba-tiba ada seseorang wanita menghampiriku. Dia langsung duduk di hadapanku. Elurin, sapaku. Dia Rini, cewek yang udah lama banget naksir sama aku. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman, tidak lebih. Kok lo gak bilang kalau mau datang ke pernikahannya Rizka? Kalau tahu lu datang, gue nebeng aja sama lu. Rini langsung mencerocos membuatku gelagapan. Oh, gue gak tahu kalau lo mau datang juga, Rin, jawabku sekenanya. Rini mau kangguk kalau menyendok makanannya. Rin, lo mau gak anterin gue? Tanya aku. Kemana? Ke sumur Panyandungan.
Jawabku sambil menatap wajah Rini. Tempat wisata ya? Ayo. Rini kegirangan. Dari dulu dia memang pengen diajak jalan. Iya, bisa disebut tempat wisata juga sih. Tapi tujuan gue beda, Rin. Gue mau cari jodoh di sana. Hah? Cari jodoh? Sejak kapan lu percaya tahayul kayak gitu? Rini mengerutkan dahi. Nyoba aja, Rin, siapa tahu manjur, ujarku. Rini terdiam sejenak. Ya udah, kapan? Tanya Rini. Besok. Kok mendadak banget? Ini darurat soalnya, gue pengen cepet nikah, sergahku. Rini seperti sedang mempertimbangkan ajakanku. Jemput aja besok di rumah, kata Rini singkat. Aku tahu dia sebenarnya kecewa. Cie, Rini dan Bejo duduk bareng. Tiba-tiba Bram menggoda kami dari meja seberang. Kawin dong, ayo kawin, tambah Rifki. Hus, lu kira kami ayam disuruh kawin? Jawabku. Mereka malah tertawa. Keesokan paginya, ku jemput Rini di rumahnya. Aku sudah mencari informasi tentang sumur penyandungan itu di internet, dan aku yakin tidak akan nyasar. Kami berangkat naik kereta. Setibanya di stasiun tujuan, perjalanan dilanjutkan dengan naik mobil angkot menuju lokasi sumur penyandungan. Kami berdua tiba di sebuah perkampungan. Aku sempat bertanya pada salah satu penduduk di sana tentang keberadaan sumur penyandungan. Katanya, kalau aku mau ke sana harus izin terlebih dahulu pada kuncinya, yaitu Abah Maman. Kami pun dibawa oleh salah seorang warga menuju rumah Abah Maman. Ternyata Abah Maman ini orangnya sangat ramah. Dia dan istrinya menyambut kedatangan kami dengan baik. Makanan ringan disuguhkan. Kami juga disuguhkan teh hangat oleh istri Abah Maman. Abah paham soal itu. Jodoh memang kadang susah, kadang gampang. Banyak orang yang datang ke sumur ini untuk minta didekatkan dengan jodohnya. Tapi ingat, tidak semuanya manjur. Ada yang gagal juga, tergantung nasibnya masing-masing. Aku mengangguk-angguk. Sementara Rini hanya mendengarkan saja. Dia tidak berkomentar sedikit pun. Aku tahu kalau Rini tidak percaya dengan hal gaib seperti ini. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Nanti jam 1 malam Abah antar kamu ke sumur itu. Kamu harus mandi di sana. Sekalian nanti kita sajenan. Aku begadang sampai jam 1 malam. Sementara Rini sudah tidur dengan nyenyak. Sengaja tidak kubangunkan. Kasihan Rini pasti capek. Biar aku saja dan Abah Mama yang pergi ke sumur penyandungan. Jam 1 malam kami berangkat ke sumur penyandungan. Lokasinya ada di belakang kampung. Kami melintasi perkebunan kopi milik warga. Tidak ada lampu di sepanjang jalan menuju sumur. Kami menggunakan senter sebagai penerang jalan. Ada hal mengerikan yang aku tahu dari internet tentang sumur penyandungan. Ternyata lokasi sumur itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Setibanya di sumur, aku disuruh buka baju. Abah Maman duduk sila di belakangku sambil berkomat kamit membaca mantra. Tidak lama kemudian, dari kejauhan kulihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih berdiri di antara pohon-pohon kopi. Perempuan itu memandangiku dengan tatapan datar. Siapa dia? Bah, ada cewek tuh, kataku. Abah Maman tidak menjawab. Dia sangat hikmat membaca mantra. Semakin lama aku perhatikan, tatapan perempuan itu semakin menakutkan. Aku lalu menunduk. Bulu kuduku merinding. Lalu dari genangan air sumur, kulihat 3 bayangan lelaki sedang berdiri di belakangku. Namun saat mulai ke belakang, aku tidak melihat siapapun kecuali Abah Maman. Aku kembali mendongak ke arah pohon kopi. Wanita yang berdiri di jauhan sekarang malah semakin dekat denganku. Dia berdiri di seberang sumur, memperhatikanku dengan tatapannya yang datar. Bah, itu siapa? Tanyaku lagi. Tapi Abah Maman tidak menjawab. Kedua matanya masih terpejam sambil membaca mantra. Bejo, Bejo, ngapain di sini? Pulang, Nak. Sayup-sayupku dengar suara wanita memanggil namaku. Aku sangat kenal suara itu. Iya, tidak salah lagi. Itu adalah suara almarhum ibuku.
Aku mencari sumber suara wanita tersebut. Itu jelas sekali suara ibu. Padahal ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Kulihat Abah Maman membuka matanya. Ia mendekati wanita misterius yang masih berdiri di seberang sumur. Kemudian Abah Maman berlutut sambil menunduk di hadapan wanita tersebut. Aku tidak mendengar jelas percakapan mereka. Yang kulihat, Abah Maman mengangguk-angguk seakan sedang mengiyakan perintah wanita misterius itu. Tak lama kemudian, Abah Maman berdiri lalu dia menghampiriku. Wajahnya begitu tenang, seolah memberitahuku kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia menyuruhku jongkok di depan sumur. Kemudian Abah Maman meraih gayung batok yang mengambang di permukaan sumur. Aku sempat menoleh pada wanita misterius itu. Dan ajaibnya, dia sudah menghilang entah kemana. Bah, wanita tadi siapa? Dia Nyai penunggu sumur ini. Jawab Abah Maman sambil mengguyurkan air ke tubuhku. Aku menggigil. Air sumur penyandungan terasa sangat dingin. Penunggu sumur? Jadi wanita tadi setan dong, Bah? Tanyaku. Gigiku bergemelutuk saking dinginnya. Bukan setan, tapi jin baik penunggu sumur penyandungan. Abah Maman kembali mengguyurkan air ke tubuhku. Jujur saja, aku tidak tahu apa bedanya antara setan dan jin. Kuusap air yang membasahi wajahku. Bah, tadi ada suara almarhum ibuku. Ada apa ya? Tanyaku lagi. Di sini banyak demit. Kamu harus hati-hati. Jangan terpengaruh sama suara apapun, termasuk yang menyerupai suara ibumu. Dia menasihatiku. Oh begitu ya, Bah, kataku. Aku menunggak ke langit. Di atas sana, bulan mengambang tenang, memancarkan cahaya yang menyinari sumur penyandungan. Iya Bejo. Sekali lagi Abah Maman mengguyurkan air ke seluruh tubuhku, membuatku semakin menggigil kedinginan. Bah, setelah ini apalagi prosesnya? Kamu harus berendam di sumur ini. Berapa lama, Bah? Aku mendongak, menatap wajah Abah Maman. Sampai jam 5 pagi. Hah? Yang bener, Bah? Jelas aku terkejut mendengar perkataannya. Iya, nanti akan ada banyak godaan selama kamu berendam di sumur ini. Ingat, apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan sekali-kali keluar dari sumur penyandungan. Kalau kamu keluar dari sumur ini, otomatis kamu gagal. Jelas Abah Maman. Tampaknya dia sudah menyelesaikan guyuran terakhirnya. Baik, Bah. Tapi Abah Maman nungguin aku kan di sini? Tanyaku ragu-ragu. Oh, tidak. Abah mau pulang. Nanti pagi Abah kesini lagi. Wah, yang bener aja, Bah. Aku takut sendirian di sini, sergahku. Kamu lebih takut sendirian di sumur ini apa jadi bujang lapuk seumur hidup? Tanya Abang Maman sambil terkekeh. Tapi, Bah. Sudah, ikuti saja perintah Abah. Abah yakin kalau kamu kuat berendam di dalam sumur ini, kamu pasti segera dapat jodoh. Aku menunduk. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu kalau sumur ini angker dan aku akan berendam sendirian di sini. Tapi tetap pakai senter kan, Bah? Tanyaku lagi. Kupeluk tubuhku sendiri yang menggigil kedinginan. Saat ini aku hanya mengenakan celana kolor yang sudah basah kuyup. Iya, nanti Abah tinggalin 1 senter di sini, katanya. Tidak lama kemudian aku disuruh masuk ke dalam sumur itu. Ternyata kedalaman sumur penyandungan hanya sedadaku. Agar bisa bernapas, aku harus berdiri sampai jam 5 pagi di dalam sumur ini. Abah Maman menggantungkan lampu senter pada dahan pohon kopi dekat sumur. Abah pergi dulu ya. Nanti pagi Abah balik lagi ke sini. Iya, Bah, timpalku. Aku ditinggalkan seorang diri di sumur ini. Abah Maman tidak memberiku mantra apapun. Dia hanya menyuruhku agar tidak keluar di dalam sumur. Ku coba memejamkan mata. Sebisa mungkin aku menahan dingin di sekujur tubuhku. Bejo. Tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita di hadapanku. Saat ku buka mata, ternyata ada Rini yang juga berendam di dalam sumur. Dia menatapku sambil tersenyum. Rini, ngapain lo di sini? Aku terheran-heran melihat Rini ada di hadapanku.
Bejo, tolong aku. Tolong kenapa? Aku melangkah mendekatinya. Di belakang kamu, Bejo. Wajah Rini ketakutan. Dia seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan perlahan dan ragu-ragu aku menoleh ke belakang. Tapi anehnya tidak ada apa-apa di belakangku. Hanya ada senter yang menggantung di dahan pohon kopi. Gak ada apa-apa kok. Astaga. Saat aku kembali membalikkan badan, kulihat wajah Rini rata semua. Yang terlihat hanya permukaan kulit. Aku menahan diri untuk tidak keluar dari dalam sumur itu. Kupejamkan mata. Tubuhku bergetar kedinginan. Lalu terdengar suara gemericik air seperti ada yang sedang mendekat ke arahku. Bejo. Sebuah tangan yang terasa kasar dan berbulu meraba wajahku. Aku tidak berani untuk membuka mata. Karena sosok di hadapanku pasti sangat mengerikan. Tolong jangan ganggu aku, kataku sambil menggigil. Di dalam air juga ada sebuah tangan yang meraba kakiku. Kurasakan kukunya yang panjang merayap di atas kulitku. Selama berendam di sumur itu, aku terus diganggu makhluk gaib. Kadang ada yang meniup kupingku. Ada suara teman-temanku yang seakan sedang ngobrol di pinggir sumur. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah aku mendengar kembali suara almarhum ibu yang menyuruhku untuk pulang. Untungnya tekadku sangat kuat. Sampai pagi tiba, aku berhasil berdiam diri di dalam sumur itu. Abah Maman pun datang. Dia menyuruhku untuk keluar dari dalam sumur. Sambil tersenyum, dia memberiku sebuah handuk. Selamat Bejo, kamu berhasil. Abah yakin jodohmu akan segera datang. Ujar Abah Maman sambil menepuk pundakku. Mimpi itu datang lagi untuk yang ke-10 kalinya. Di dalam mimpi, aku melihat pasar malam di pesisir pantai. Di sana ada seorang perempuan bernama Novi. Dia begitu manis, tingginya semampai, tubuhnya indah gemulai. Setiap kali dia tersenyum, terlihat lesung di pipinya sebelah kiri. Namun yang membuatku heran, 10 mimpiku itu sama. Baik tempat atau adegannya sama sekali tidak ada yang berbeda. Mungkin hanya orang gila yang percaya pada mimpi. Tapi, rasanya aku memang sudah gila. Aku mulai percaya dengan mimpiku itu. Barangkali itu adalah sebuah isyarat. Ku ingat-ingat tiap objek yang terlihat di mimpi itu. Ku raih buku catatan dan mulai menuliskan satu persatu. Ku tulis pasar malam, pantai, SMK Negeri 3, dan seorang ibu pedagang sawo. Semua itu kulihat dalam mimpi. Aku mengelengkan kepala. Semua objek yang tulis ini belum cukup untuk menggali informasi tentang lokasi pasar malam itu. Tidak lama kemudian, aku tersentak karena ingat sebuah objek. Di dalam mimpi itu, aku juga melihat sebuah bus pariwisata bertuliskan rombongan ziarah makam Syekh Asnawi. Segera aku cari lokasi makam Syekh Asnawi di internet. Dan ternyata makam itu memang ada. Lokasinya tepat di pesisir pantai Caringin, Pandeglang. Aku juga mencari tahu tentang SMK Negeri 3 di sana. Lagi-lagi mimpiku benar. Sekolahan itu memang ada di Caringin. Bulu kuduku seketika merinding. Mimpi itu bukanlah sebuah kebetulan. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Pada hari Sabtu, aku berangkat sendirian ke Caringin. Banyak bus-bus pariwisata yang mengangkut para peziarah. Aku sama sekali tidak mengenal siapa itu Syekh Asnawi. Setelah aku cari tahu di internet, ternyata dia adalah seorang ulama besar di Banten. Syekh Asnawi terkenal sebagai ulama yang aktif menentang kolonialisme Belanda. Bahkan, beliau sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena pemberontakannya dianggap mengancam kedudukan Belanda. Pencarianku semakin menemukan titik terang saat melihat seorang ibu-ibu pedagang sawo di pinggir jalan. Tidak salah lagi, wajahnya mirip dengan yang kulihat di dalam mimpi. Segera aku hampiri ibu tersebut. Aku bertanya soal pasar malam di pesisir pantai. Oh, pasar malam ya? Mas dari sini lurus. Nanti pas ketemu gang pertama, Mas masuk dan dari sana tinggal lurus aja. Pasar malamnya dekat pantai, Mas. Jadi beneran ada pasar malam di sana, Bu? Iya, ada, Mas. Baik, Bu. Terima kasih ya. Aku langsung menuju lokasi yang ditunjukkan oleh ibu penjual sawo. Benar saja. Aku ingat betul kalau ini adalah pasar yang kulihat dalam mimpi.
Aku harus menunggu sampai pasar ini ramai pengunjung. Selepas maghrib, pengunjung mulai berdatangan. Para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka. Namun aku tidak tahu apa yang harus kulakukan di sana. Untuk beberapa saat, aku hanya nongkrong di tukang bakso sambil memperhatikan lalu lalang pengunjung. 2 jam berlalu. Aku belum juga melihat wanita yang ada dalam mimpiku. Malam semakin larut. Para pengunjung satu persatu meninggalkan pasar malam. Pedagang juga mulai membereskan tenda mereka. Tapi aku juga belum melihat wanita itu. Mungkin mimpi itu hanya bunga tidur. Aku memutuskan untuk pergi dari pasar malam itu dan mencari penginapan terdekat. Namun saat sebelum pergi, ekor mataku menangkap seorang wanita berkerudung merah yang sedang membeli nasi goreng. Kuperhatikan baik-baik wajah wanita itu. Tidak salah lagi, dia adalah wanita yang kulihat di dalam mimpi. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku langsung menghampirinya. "Novia?" tanyaku. Wanita itu tampak bingung. "Siapa ya?" tanyanya. "Kenalin, aku Bejo." Kusodorkan tangan ke wanita itu. Dengan ragu-ragu dia menyambut tanganku. "Novi." Timpalnya singkat. Untuk beberapa saat kami sama-sama terdiam. "Kamu siapa? Tahu namaku dari mana?" tanya dia lagi. Sangat konyol kalau aku bilang tahu dari mimpi. "Media sosial. Aku suka lihat sosial media kamu." "Oh begitu," kata Novi. Aku sangat bahagia. Itu adalah pertemuan yang paling berkesan dalam hidupku. Semakin lama, aku dan Novi semakin akrab. Ternyata dia sudah tidak punya orang tua. Dia hanya tinggal bersama kakak laki-lakinya. Aku tidak peduli dengan latar belakangnya itu. Yang penting, aku merasa nyaman bersamanya. 2 bulan dekat dengan Novi, akhirnya aku memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan kami sangat meriah. Aku tidak menyangka ternyata sumur penyandungan itu manjur. Aku tahu Rini pasti kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Aku benar-benar mencintai Novi, wanita yang aku kenal lewat mimpi. Setelah 1 minggu Novi menjadi istri sahku, tidak ada hal janggal dalam rumah tangga kita. Hingga akhirnya, suatu malam aku terbangun dan istriku tidak ada di dalam kamar. Ku cari dia ke seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Jelas, aku panik dan segera lari keluar rumah untuk mencarinya. Di luar kulihat Novi sedang mengobrol sendirian di halaman rumah. Aku penasaran, apakah istriku bisa melihat hantu? "Nov, kamu ngobrol sama siapa?" Aku menghampirinya. Kok kamu bangun?" tanyanya balik. "Iya, aku kaget kamu hilang. Tadi kamu ngobrol sama siapa? Hantu ya?" Aku terus mendesaknya. "Iya mas, maaf aku baru bilang sama kamu kalau aku bisa melihat hantu. Tadi ada pocong yang mau masuk rumah kita, tapi udah aku usir," jelas Novi. Aku tidak menyangka kalau istriku ternyata seorang indigo. "Nanti kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang ayo kita masuk," ajakku. Selain kejanggalan itu, aku juga mulai mempertanyakan ketaatannya terhadap ajaran agama. Soalnya, selama tinggal serumah dengan Novi, aku tidak pernah sekalipun melihatnya sholat, apalagi mengaji. Pernah suatu malam saat aku sedang membaca Al-Quran, Novi menghampiriku dengan wajahnya yang panik. "Mas, aku lagi sakit gigi. Baca Al-Qurannya nanti aja ya," ujar Novi. Dia menyuruhku untuk berhenti membaca Al-Quran. Aku bingung, katanya dia sakit gigi, tapi dia tidak mau diajak ke dokter. Tampaknya memang ada sesuatu yang belum ketahui tentang Novi. Tingkahnya semakin lama semakin aneh. Aku harus tanyakan ini ke orang pintar. Aku bekerja sebagai freelancer di bidang desain grafis. Pekerjaan ini membuatku lebih banyak waktu untuk mengawasi tingkah Novi di rumah. Pagi ini Novi sedang masak di dapur, sedangkan aku sibuk mengerjakan pesanan klienku. Tak lama berselang, istriku seperti mengobrol dengan seseorang di dapur. Sesekali ku dengar ia tertawa. Istriku seperti sedang mengobrol dengan teman akrabnya. "Novi, kamu kenapa sih? Aku gak suka dengar kamu ngobrol sendirian kayak gitu." "Maaf mas," Novi menunduk.
Kamu ngobrol sama siapa? Hantu. Dia temanku, jawab Novi pelan. Aku menggelengkan kepala. Aku gak mau punya istri yang berteman dengan hantu. Ya udah, aku minta maaf mas. Novi menatapku. Dia lalu menoleh ke kanan. Kamu pulang aja ya, suamiku marah, kata Novi kepada sosok yang tak kasat mata di sampingnya. Setelah Novi bilang seperti itu, jendela dapurku terbuka dengan sendirinya. Seperti ada sesuatu yang keluar dari ruangan ini. Nov, aku paham kamu bisa lihat hantu, tapi aku tidak bisa membiarkan istriku berteman dengan makhluk halus. Sekarang kamu udah jadi istriku, aku mohon jangan berinteraksi dengan hantu lagi ya. Iya mas, aku janji. Dia kemudian memelukku. Tengah malam, lagi-lagi aku terbangun. Novi sudah tidak ada di tempat tidur. Aku pun bangun untuk mencari istriku. Sebelum sempat membuka pintu kamar, aku dengar suara Novi sedang mengobrol dengan seseorang. Kali ini aku dapat mendengar suara lawan bicaranya itu. Aku buka sedikit pintu kamar lalu mengintip Novi dari celah pintu. Yang kulihat kali ini benar-benar membuatku tercengang. Istriku berubah wujud. Wajahnya hitam legam, kukunya panjang sampai menyentuh lantai. Aku dapat mengenalinya karena dia masih mengenakan baju tidur. Aku juga dapat melihat lawan bicaranya itu, sosok genderuwo bermata merah menyala. Kututup pelan-pelan pintu kamar agar tidak didengar oleh Novi. Sekujur tubuhku bergetar ketakutan. Aku baru sadar kalau selama ini yang kunikahi adalah Dedemit. Pantas saja, sampai saat ini Novi tidak mau mengajakku berkunjung ke rumahnya. Bisa jadi, Novi dan kakaknya itu adalah Dedemit yang tinggal di pepohonan atau di tempat-tempat keramat lainnya. Gagang pintu kamarku bergerak. Buru-buru aku naik ke atas ranjang lalu berpura-pura tidur. Posisi tidurku membelakangi pintu. Novi naik ke atas kasur lalu tangan kanannya memelukku dari belakang. Istriku masih dalam wujud yang mengerikan. Badannya bau busuk. Itu membuatku muak. Aku juga dapat merasakan kukunya yang panjang menyentuh tubuhku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kalau aku berontak, Dedemit ini pasti akan menyerangku. Lebih baik aku membiarkannya tidur bersamaku malam ini. Keesokan paginya, aku pergi dari rumah. Aku bilang ke Novi kalau sedang ada urusan dengan klien. Jelas aku membohonginya. Padahal aku pergi ke orang pintar untuk berkonsultasi soal ini. Bram yang memberitahuku soal dukun itu. Dulu gue pernah kesana pas adik gue ketempelan setan. Sekarang dia udah sembuh. Lo jangan dulu berpikir negatif sama Novi. Kali aja dia emang ketempelan makhluk halus. Begitu kata Bram dari seberang telepon. Iya Bram, semoga aja istri gue bukan setan. Setibanya di rumah dukun, aku disambut dengan ramah. Dukun itu bernama Ki Handoko. Penampilan Ki Handoko sama sekali tidak mencerminkan seorang dukun. Dia mengenakan celana pendek dan kaos oblong berwarna putih. Tampaknya Ki Handoko tinggal sendirian di rumah ini. Ia menyuguhkan air putih dan pisang goreng yang terlihat sudah lembek dan tidak menarik. Istrimu itu adalah Dedemit sumur penyandungan. Dia Dedemit perempuan yang umurnya sudah mencapai 3000 tahun, tapi tidak kunjung menikah. Tidak ada satupun jin yang mau menikahinya. Kalau istilah manusia, dia itu perawan tua. Tampaknya ada yang sengaja menjodohkanmu dengan Dedemit itu. Jelas Ki Handoko. Sialan. Jangan-jangan ini adalah perbuatan Abah Maman. Ya bisa jadi ulah manusia, kata Ki Handoko. Terus apa yang harus saya lakukan, Ki? Ceraikan istrimu, suruh dia kembali ke alamnya. Tapi aku sudah menyetubuhinya dan kalau dia hamil bagaimana? Tanyaku lagi. Anakmu akan menjadi setengah manusia dan setengah jin. Jujur saja, setelah mendengar perkataan Ki Handoko, aku langsung berharap si Novi ini tidak hamil. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya punya anak yang bisa hidup di dua alam. Nanti setelah kau ceraikan istrimu, taburkan garam ini di sekeliling rumahmu biar dia tidak berani datang kembali ke rumah. Ki Handoko menyodorkan sebuah plastik hitam yang berisi garam. Baik Ki. Setelah menerima garam itu, aku langsung pamit pulang. Aku tidak sabar ingin segera menceraikan Novi.
Tidak dapat dipungkiri, aku memang masih mencintainya sebagai sosok Novi yang manis. Tapi, aku tidak bisa berumah tangga dengan dedemit seperti Novi. Setibanya di rumah, aku dapati Novi sedang menangis di kamar. Mungkin saja dia sudah tahu aku akan menceraikannya. Dia duduk memeluk dengkulnya sambil tertunduk. Perlahan aku mendekatinya. Mau bagaimanapun, Novi adalah demit yang harus tetap kuwaspadai. Nov, kamu jahat, Mas, kata Novi sambil menangis. Maafin aku, Nov. Novi menoleh kepadaku. Tampaklah wajahnya yang hitam legam. Dia juga bertaring. Bahkan air liurnya menetes dari mulutnya. Jangan mendekat. Aku mundur beberapa langkah. Novi terus menangis sambil melangkah mendekatiku. Dengan cekatan kurogo plastik berisi garam. Novi, mulai hari ini aku menceraikanmu. Tak lama setelah mendengar perkataanku, tubuh Novi seketika membesar. Bulu-bulu tebal dan hitam tumbuh dengan cepat di sekujur tubuhnya. Kini tingginya 2 kali lipat dariku. Matanya merah menyala. Segera aku lemparkan garam pemberian Ki Handoko ke sosok demit itu. Seketika Novi berteriak kesakitan, lalu menghilang begitu saja. Walau wujudnya sudah terlihat, aku masih dapat mendengar suara Novi yang meminta tolong. Kutaburkan butiran garam di sekeliling rumah agar demit itu tidak kembali lagi. Setelah menceraikan Novi, hatiku lega. Garam itu benar-benar manjur. Novi tidak berani lagi datang ke rumah ini. Tapi di hari kedua setelah perceraian, aku kembali mendapat masalah. Tengah malam ketika sedang asyik menonton televisi, ada seorang mengetuk pintu rumahku. Siapa sih malam-malam gini yang bertamu? Gerutuku seorang diri. Jelas saja aku kesal. Aku terkejut saat mendapati seorang bayi di depan pintu rumahku. Bayi itu diletakkan di dalam kardus. Tangannya bergerak-gerak menandakan kalau bayi itu masih hidup. Aku bingung. Ini bayi siapa? Dan dari mana datangnya? Mas, bayi-bayi kita udah lahir, teriak Novi dari kejauhan. Dia berdiri di luar gerbang rumah. Bayi-bayi. Aku mengerutkan dahi. Tak lama kemudian, di sekeliling Novi ada banyak bayi yang melayang. Jumlahnya banyak sekali. Mungkin 100 atau mungkin saja lebih dari itu. Aku melahirkan 301 bayi, Mas. Dan hanya 1 yang berwujud manusia. Aku titip 1 anak ini ke kamu, Mas ya. Tolong jaga dengan baik. Novi tersenyum lagi. Dia kemudian pergi begitu saja. Aku tidak menyangka bakal punya anak sebanyak itu. Dan sekarang mau kuapakan anakku ini? Mana bisa aku mengurus bayi sendirian? Oh iya, aku tidak perlu mengurusnya. Nanti biar babysitter yang mengurus bayi ini. Kubawa bayi dalam kardus itu masuk ke dalam rumah. Lalu kuletakkan di atas tempat tidur. Bayi itu bertelanjang badan, tapi dalam keadaan bersih. Ternyata dia perempuan. Aku harus segera menamainya. Kira-kira nama yang cocok apa ya? Claudia. Ya, ku namai dia Claudia. Biar agak modern dan tidak seperti namaku yang kurang bagus. Biar nanti anakku punya nama yang paling keren di antara teman-temannya. Anakku tumbuh dengan sehat. Aku tidak jadi membayar babysitter. Aku sendiri yang mengurusnya. Biar kelak dia bisa akrab denganku. Novi kadang datang ke kamarku untuk menjenguk anaknya. Aku sering melihat ayunan Claudia bergerak sendiri. Tidak jarang popoknya sudah ada yang diganti. Padahal aku sama sekali belum menggantinya. Novi, istriku yang telah kuceraikan, yang ternyata demit itu selalu ada di rumah ini. Mungkin efek garam itu sudah hilang. Aku sengaja membiarkan Novi sesekali menjenguk anaknya asal tidak menggangguku saja. Walau aku tahu Novi sering mengunjungi Claudia, tapi Novi tidak mau menampakkan diri di depanku. Berbeda dengan anak-anakku di alam goib. Aku melihat mereka melalui CCTV. Sebanyak 300 anakku sering nongol di jendela kalau aku lagi tidur. Mereka lucu-lucu dan menggemaskan. Saat Claudia menginjak usia 6 tahun, aku pindah rumah ke pusat kota agar anakku bisa bersekolah di SD favorit. Lebih dari itu, rumah ini juga menyimpan terlalu banyak kenangan bagiku. Aku harap Novi tidak mengikuti kami. Kalau Claudia sering berinteraksi dengan ibunya, aku takut dia jadi indigo. Semua barang sudah dikeluarkan dari rumah. Claudia mendekatiku. Dia memeluk boneka panda kesayangannya. Sesaat aku memperhatikan rumah itu. Bayang-bayangan tentang Novi kembali melintas di benakku. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Kurogoh spidol dari dalam saku celana,
Lalu aku tulis sebuah pesan untuk Novi di dinding. Novi, kami mau pindah rumah. Aku harap kamu tidak mengikuti kami. Biarkan kau dia tumbuh dewasa menjadi manusia utuhnya. Aku juga titip 300 anakku padamu ya. Jaga mereka baik-baik. Aku sayang kamu, Nov. Bejo. Dan cerita Penyandungan pun selesai.